ya penjelasannya. Ibu sudah buat video. Nih, simak baik-baik ya videonya. Nah, sekarang sebelum kalian menyimak video, Ibu akan menjelaskan apa manfaat kita belajar pada materi mim sukun atau mim mati ini. Salah satu manfaatnya adalah agar kalian ketika membaca Al-Quran tidak ada kesalahan ya, cara membacanya. Kan Al-Quran itu dibacanya harus benar. Ya, itu salah satu manfaat kita belajar mim sukun atau mim mati. Nah, sekarang perhatikan ya. Ibu akan memutar video tentang materi hukum mim sukun atau mim mati. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan mim mati atau sukun. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan kita belajar mim sukun atau mim mati adalah: 1. Dapat menganalisis macam-macam bacaan hukum mim mati atau sukun dengan tepat. 2. Dapat menganalisis soal yang berkaitan dengan hukum bacaan sukun ini dengan tepat. 3. Dapat menyimpulkan macam-macam hukum bacaan mim mati atau sukun dengan tepat. 4. Mendiskusikan soal yang berkaitan dengan macam-macam hukum mim mati atau sukun dengan tepat. 5. Membuat peta pikiran atau mind map hukum bacaan mim mati atau sukun. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan hukum-hukum tersebut. Mengenal hukum bacaan mim mati atau sukun. Untuk membaca Al-Quran dengan tartil atau dengan baik dan benar, maka perlu belajar tajwid, yakni pengetahuan tentang kaidah membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan dan kesalahan membaca. Jadi setelah belajar tajwid ini, kalian diharapkan tidak lagi salah dalam membaca Al-Quran. Kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim mati atau sukun. Kita bertemu dengan hukum tertentu. Di dalam ilmu tajwid, hukum mim mati atau sukun itu ada 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham, dan izhar syafawi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membacakan dan menjelaskan hukum-hukum tersebut satu persatu. Dengarkan baik-baiknya. 1. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi jika ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhfa. Ini gampang ya, nanti cari di Al-Quran. Hukum mim mati ikhfa syafawi itu yaitu apabila mim sukun bertemu hanya ada satu huruf saja, yaitu huruf ba. Di sini ada contoh cara membacanya bagaimana yang baik dan benar. Contohnya membaca ikhfa syafawi yang baik dan benar. Alaihim bihoirika. Cara membaca ikhfa syafawi ini harus didengungkan, bacaannya di bibir. Alaihim bihoirika. Ini dibacanya tidak boleh langsung, tapi harus didengungkan dulu. Tidak boleh seperti ini. Alaihim bihoirika. Tidak boleh seperti itu, tapi harus ada penekanan di
kedua bibir dibacanya. Alaihim biqaulika, harus seperti itu. Yang kedua, idomini. Idomini itu adalah apabila mengukur bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya itu disebut idomini. Idomini itu ya, ingat mim mati bertemu dengan mim lagi. Bacaannya juga harus didengungkan, seolah-olah ada huruf tanwin, huruf mimnya merangkap. Idgham ini juga disebut idgham mutamathilan. Berikut contoh idgham mutamathilan. Ibu akan membacakannya. Ayah harus memperhatikannya dengan baik agar tidak ada kesalahan dalam membacanya. Innahum mab'utsun. Mim mati bertemu dengan mim, membacanya harus dengung. Tidak boleh seperti ini. Innahum mab'utsun, tidak boleh langsung, tapi harus didengungkan dulu. Innahum mab'utsun. Hukum yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar syafawi ini adalah apabila mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Karena huruf ba tadi sudah termasuk kepada izhar syafawi, sedangkan huruf mim sudah termasuk kepada idgham ini. Maka semua huruf hijaiyah selain ba dan mim itu sudah termasuk izhar syafawi. Izhar artinya jelas, jadi tidak boleh didengungkan cara membacanya. Contohnya seperti ini. Qalu, nah tidak boleh dibaca didengungkan. Qalu, nah itu salah membacanya. Tapi yang benar adalah qalu. Sampai di sini mungkin anak-anak sudah mengerti ya. Untuk lebih jelasnya, di sini ibu sudah menampilkan ada beberapa contoh izhar syafawi, idgham ini, dan izhar syafawi. Ibu akan membacakannya satu persatu agar kalian tidak salah dalam membacanya. Contoh yang pertama, tanwin bihijaroh. Itu adalah mim mati bertemu dengan ba. Tadi sudah dibahas, itu termasuknya apa? Maka dibacanya juga harus ada pada kedua bibir. Kedua bibirnya harus rapat. Itu cara membacanya. Contoh yang kedua, inna rabbahum bihim. Ini juga sama, mim mati bertemu dengan huruf ba. Itu juga cara membacanya. Apa?